wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aulia, Hadir, Bu. Astini, hadir, Bu. Alhamdulillah ada semua ya. Hari ini kita pelajaran apa? Mata pelajaran? Akidah Ya, akhlak. betul sekali hari ini. Nah, sebelum kita menganjak ke materi selanjutnya, Ibu akan mengulas materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Nurul? Kita membahas tentang membiasakan adab pergaulan dalam Islam. Betul sekali. Ya, kemarin kita sudah mempelajari itu. Siapa yang ingat bagaimana kita membiasakan diri untuk bersikap dalam sosial dengan teman? Adabnya bagaimana? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Yaitu menghargai pendapat selama kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Ya, bagus sekali. Itu ya. Nah, kemarin juga Ibu telah menceritakan kisah Tarseso. Untuk kali ini materi kita yaitu meneladani sikap mulia orang-orang saleh yaitu Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari mata pelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang hikmah dari keteladanan Imam Al-Ghazali, dan yang kedua, meneladani sikap utama Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Nah, nanti apa yang kita lakukan? Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok dan nanti akan bertanya jawab. Seperti itu. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Di sini Ibu sudah menyediakan potret Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Siapa yang tahu yang mana Al-Ghazali dan yang mana Ibnu Sina? Saya, Bu. Iya, yang mana coba? Yang ini Al-Ghazali dan yang ini Ibnu Sina. Iya, betul sekali. Jadi, ingat-ingat ya anak-anak, ini itu Al-Ghazali dan ini Ibnu Sina. Apa yang kalian ketahui tentang 2 tokoh ini? Al-Ghazali itu seorang filsuf dan Ibnu Sina itu seorang dokter. Ya, betul sekali. Al-Ghazali terkenal sebagai filosof dan Ibnu Sina itu terkenal dengan kejeniusannya yaitu tentang ilmu-ilmu kedokteran. Nah, Al-Ghazali itu dari kecil sudah dibiasakan untuk menuntut ilmu. Beliau sosok yang harus dengan ilmu pengetahuan. Jadi, beliau selama hidupnya itu mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu akhlak, usul fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Dan karya beliau yang fenomenal itu yang bernama Ihya Ulumuddin itu sudah digunakan dari sejak zaman dahulu sampai sekarang masih digunakan sebagai pedoman. Seperti itu. Banyak yang dijadikan rujukan dalam ilmu tasawuf. Sedangkan Ibnu Sina itu lebih terkenal dengan kejeniusannya dalam ilmu kedokteran. Di timur beliau terkenal dengan nama Ibnu Sina, tapi di barat beliau terkenal dengan nama Avicenna. Karya yang fenomenal dari Ibnu Sina siapa yang tahu? Saya. Ya, apa? Qanun fiktif. Ya, itu karya yang fenomenal juga dari Ibnu Sina tentang obat-obatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang kisahnya Al-Ghazali dan Ibnu Sina, sikap apa yang harus kita miliki? Yang pertama itu kita tidak boleh merasa putus asa gitu. Yang kedua, tetap kreatif, inovatif. Oke, di sini Ibu akan bagi kalian ke dalam kedua kelompok. Nanti ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A nanti memberi pertanyaan ke kelompok B. Kelompok B nanti memberi pertanyaan ke kelompok A. Selanjutnya bisa tanya jawab seperti itu. Langsung saja untuk yang pertama, bisa kelompok A menyampaikan pertanyaan ke kelompok B. Untuk pertanyaan kepada kelompok B, yang pertama yaitu teladan apakah yang didapatkan dari kisah Ibnu Sina
Dan yang kedua, sebutkan 2 sikap meneladani Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Pertanyaan untuk kelompok A yaitu 1. Teladan apakah yang didapat dari kisah Al-Ghazali? Dan yang kedua yaitu sebutkan 2 sikap meneladani Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Ya. Selanjutnya bisa berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan kelompok masing-masing yang telah diajukan. Sesi diskusi sudah selesai. Untuk selanjutnya bisa kelompok A menjawab pertanyaan dari kelompok B. Teladan apakah yang didapatkan dari kisah Al-Ghazali? Al-Ghazali adalah seorang ulama besar Islam yang dijuluki Hujjah al-Islam. Ia dikenal sebagai ahli falsafat dan tasawuf dan memiliki banyak karya. Pemikirannya memiliki pengaruh yang besar pada perubahan dunia. Untuk jawaban yang kedua, yaitu yang pertama ada percaya dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua memiliki semangat berusaha yang tinggi. Selanjutnya kelompok B silakan. Untuk pertanyaannya yaitu teladan apakah yang didapatkan dari kisah Ibnu Sina? Ibnu Sina adalah seorang filosof, tokoh serta ulama. Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, fisika, metafisika, dan logika, serta ilmu-ilmu lainnya. Di barat, beliau dikenal dengan sebutan Avicenna. Sebutkan 2 sikap meneladani Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Jawabannya yaitu tidak mengenal kata putus asa dan tidak cepat puas dengan realita yang ada selagi masih dapat diusahakan. Ya, bagus sekali. Diskusi kali ini sudah selesai. Anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari tentang keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini, kita sebagai umat muslim harus mengetahui tentang kisah tokoh-tokoh terdahulu seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina, karena kisah-kisah beliau, karya-karya beliau itu masih digunakan saat ini dan banyak sekali manfaat dari meneladani kisah beliau seperti itu. Tadi sikap meneladani Al-Ghazali dan Ibnu Sina apa aja tadi? Kreatif, inovatif, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya-tanya untuk evaluasi. Pertanyaan Ibu tadi, karya dari Al-Ghazali siapa yang tahu? Iya, Ulumuddin. Iya, betul sekali. Kalau Ibnu Sina, karyanya salah satunya? Konfliktif. Iya, betul sekali. Sebutkan sikap meneladani Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Ya, Inovatif, tidak gampang menyerah. bagus sekali. Ya, itu ya. Nah, di sini sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas. Nah, nanti ini diisi di tugas proyek. Setiap individu wajib menyerahkan ini sebelum waktunya itu 1 minggu. Jadi minggu depan sudah ada di meja Ibu, nanti biar Ibu koreksi seperti itu. Sudah jelas tugasnya tadi apa? Jelas, Bu. Ya, itu nanti bisa mencari referensi entah itu di internet, di perpustakaan, banyak sekali buku-buku tentang tugas yang Ibu berikan, gitu ya. Minggu depan kita akan mempelajari munculnya Islam di Indonesia, di Nusantara. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk menjalani aktivitas, jangan mudah putus asa. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.